Saya gak berkata apa-apa dengan Sari, saya memang tidak pernah berbicara dengan Sari jika ada orang lain di dekatku. Saya membuka pintu mobil, dan Sari juga masuk tanpa membuka pintu mobil. Dia langsung nembus dan duduk di kursi belakang. Bapak, udah masuk. Saya, udahlah Pak, ini aku udah duduk. Bapak, bukan kamu, tapi Sari. Dia udah masuk BLM. Cuma kamu kan yang bisa lihat dia. Saya. Sudah Pak. Mobil melaju menjauh dari rumah kami, dan Bapak mulai berbicara. Bapak. Nak, sudah hampir 7 tahun ibumu pergi, dan ditambah dengan keadaanmu yang istimewa, pasti sangat berat buatmu ya. Maafkan Bapak ya, saya. Maksud Bapak istimewa apa, Bapak? Bapak ini ayahmu Nak. Bapak selalu memperhatikanmu setiap hari. Bapak macam apa yang gak khawatir sikap anaknya seperti kamu? Kamu sering ketakutan tiba-tiba, bicara sendiri. Kamu mengigau dengan bahasa aneh dan percakapanmu dengan teman tak terlihatmu Bapak tahu semua. Bapak sempat takut dan menganggap kejiwaanmu gak normal. Sampai Bapak ketemu kiai yang mengatakan jalanmu memang seperti ini gak mudah, tapi kamu akan dilindungi Allah, kamu juga punya teman yang selalu menemanimu kan? Saya. Iya Pak, jawabku mengangguk. Bapak emang gak bisa ngelihat kayak kamu. Tapi Bapak pernah ketemu Sari lewat mimpi, Sari bilang dia akan jaga kamu sampai kamu bisa mengendalikan batinmu. Itu kenapa Bapak biarin kamu bicara sendiri. Saya menengok ke arah Sari yang sedang mengunyah bunga melati kesukaannya. Dia hanya mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum. Saya. Iya Pak, Sari temanku satu-satunya, dia yang menjaga Rizal dan nemenin Rizal. Bapak. Sekarang berapa umurmu? Saya. 12 tahun Pak. Bapak. Kamu sudah cukup besar untuk belajar ilmu kebatinan. Saya, maksud Bapak, saya. Kamu sebentar lagi tahu Nak. Kami sampai di sebuah halaman pondok pesantren. Dan disambut seorang kakek, singkatnya saya akan berada di ponpes itu selama 2 minggu. Saya faham maksud Bapak membawaku ke sana untuk melatih kebatinanku. Kakek itu adalah kiai yang disebutkan Bapak tadi. Sebut saja beliau kiai, karena beliau enggan disebut namanya. Kiai. Ini yang menemanimu Le. Saya mengerti maksud kiai. Enggak kiai, jawabku. Kiai. Dia baik Le. Entah bagaimana menjelaskannya, Sari dan kiai seperti berbicara tanpa suara, dan saya mengerti apa yang mereka bicarakan. Singkatnya Bapak menurunkan bawaanku dan meninggalkanku di sini. Sebelum Bapak dan Sari pergi, Sari membisikkan sesuatu. Kamu hati-hati ya Rizal, kamu akan jadi orang besar besok. Mereka meninggalkanku di sini. Dan di sini saya hanya 2 minggu tapi batin saya seperti dirawat kembali. Saya lebih segar. Seperti rasa penyesalan, marah, malu, takut seperti menguap begitu saja. Saya diajari bagaimana mengusir makhluk halus yang jahat, dan diajari ilmu alam, dan banyak lagi tentang agama dan tidak akan ditulis di sini. Saya kembali ke rumah, seperti dengan pribadi yang lebih baik. Bulan Juli, saya harus bola-balik Semarang Jogja karena saya akan bersekolah di Jogja, tempat kelahiranku. Kebetulan Bapak juga mendapat panggilan tugas di Jogja jadi saya akan tinggal di Jogja bersama Bapak. Ada hal yang membuat saya berat meninggalkan rumah dinas tua ini. Ya Sari, dia nampak bermain di ayunan yang sekarang terlihat kekecilan ketika dia naiki. Saya. Sari. Sari. Iya Rizal. Saya. Kamu sudah tahu tuh? Sari hanya mengangguk sambil tersenyum dan memainkan rambutnya. Saya, kamu ikut aku kan? Sari berdiri dan menghampiriku. Sari, rumahku di sini Rizal, kalau kamu harus pergi gak apa-apa, kita akan selalu bisa bertemu. Saya. Bagaimana caranya? Aku jauh loh. Sari, caranya ingat aku, dan doakan aku lekas mendapat tempat. Saya. Tapi, aku gak punya teman selain kamu Sari. Sari. Sekarang kamu sudah besar, kamu akan lebih mudah dapat teman baru di tempatmu yang baru besok. Aku akan mengunjungimu Rizal, aku berjanji. Singkat cerita saya meninggalkan Sari hari itu, mobil ini melaju membawaku ke tempatku yang baru.
Tempat di mana akan ada cerita baru di hidupku, Sari. Tepati janjimu ya, bisikku sambil melambai kepada Sari yang berdiri di depan rumah. Dengan wujud anak kecilnya. Sosok teman pertamaku. Ia cukup keren, teman terbaikku, bahkan bukan manusia.